Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimun, was-saimat, yarhamukumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah yang sangat banyak, terutama nikmat terbesar yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah nikmat kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, yang amalan pada bulan ini dilipat gandakan lebih dari amalan pada bulan-bulan yang lain. Selanjutnya kita bersyukur dan bersalawat bersalam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita tentang berpuasa, kewajiban berpuasa, tata cara berpuasa, bagaimana beliau menjalankan ibadah puasa. Yang itulah kita contoh dan kita jadikan sebagai uswah, contoh yang baik bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Bagaimana beliau, bagaimana sahabat-sahabat yang membersamai beliau berpuasa, kita jadikan sebagai contoh yang baik bagi kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, as-saimun was-saimat, yarhamukumullah. Pada kesempatan sore jelang maghrib yang berbahagia ini, kita kembali bertemu dan insya Allah pada saat ini kita mengambil tema Ramadan dan syukur. Dua kata yang seolah-olah sudah bertalian ya. Ramadan dan syukur. Atau yang biasa kita kenal Ramadan syahrus syukr ya, atau Ramadan bulan bersyukur. Nah, dua kata ini ibu-ibu semua sangat tepat ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kewajiban berpuasa, dan itu merupakan kewajiban utama kita, termasuk salah satu rukun Islam, pondasi dalam agama kita, agama Islam, yang kalau salah satunya tidak ada maka runtuhlah rumah Islam ini, yaitu salah satunya adalah berpuasa. Akan tetapi Masya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu as-saimun was-saimat, selain puasa itu adalah salah satu kewajiban yang wajib mesti sebagai orang muslim beriman kita melakukannya, tapi Allah datangkan, Allah berikan kewajiban bulan Ramadan ini dengan banyak sekali kebaikan-kebaikan, pahala, keutamaan, keridhaan, dan tempat terbaik di sisinya bagi orang yang menjalankannya. Menarik bukan? Dia kewajiban tapi mendatangkan banyak kebaikan bagi kita sendiri. Nah, dan itulah kenapa
bisa kita katakan bahwa Ramadan adalah salah satu nikmat terbesar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dia datang kewajiban, tapi begitu kita melakukannya tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban kita saja, tapi dengan melakukannya terhapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Yang dengan melaksanakannya kita naik menjadi hamba yang bertakwa. Bukankah takwa adalah derajat tertinggi bagi seorang muslim? Tapi Allah katakan, jika kalian berpuasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Bulan Ramadan, puasa Ramadan adalah salah satu nikmat terbesar sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Dan tentu setiap nikmat bagi kita adalah mensyukurinya. Bersyukur kepada Allah. Selain Ramadan adalah bulan syukur, Ramadan sendiri adalah bulan syukur, tapi kedatangannya adalah satu hal yang patut kita syukuri. Misalnya sebelum datang bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah, Allahumma balighni Ramadan, atau Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wasallim Ramadanali, sampaikan Ramadan kepadaku. Wa taqabbalhu minni mutaqabbala, dan terimalah ibadahku, amalanku dengan sebaik-baik penerimaan. Jauh-jauh sebelum Ramadan kita berdoa, sampaikan ke bulan Ramadan. Karena bisa jadi kita bertemu dengan bulan Rajab, kita bertemu dengan bulan Sya'ban, tapi Allah takdirkan hidup kita, nyawa kita sampai di bulan Sya'ban saja sehingga kita tidak bertemu dengan Ramadan. Maka masuknya kita buka ke bulan Ramadan itu adalah salah satu bentuk yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita syukuri. Bapak-bapak dan ibu-ibu as-saimun was-saimat, bulan Ramadan Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya terkait bulan Ramadan, qad ja'akum Ramadan syahrum mubarak. Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, telah datang bulan Ramadan, ya, yang pada bulan itu futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka dan tidak satupun yang terbuka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggulah setan-setan. Atau dalam hadis yang lain, wa suffidatis syayatin wa maradatul jin. Nah, dibelenggulah setan dan jin-jin yang nakal. Nah, di sini Allah berikan keutamaan pada bulan Ramadan ini. Tidak hanya sekedar bulan berpuasa, bulan keberkahan, tapi juga bulan dibukakannya pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu para setan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah nanti akan membebaskan orang-orang yang dikehendakinya. Wadzalika fi kulli lailah, setiap malam di bulan Ramadan Allah akan membebaskan hamba-hambanya yang Dia kehendaki dari apa? Membebaskan hamba-hamba yang Dia kehendaki dari api neraka. Nah, tentu hal inilah yang patut kita syukuri. Nah, bagaimana cara kita mensyukurinya? Nah, tentu itulah yang kita jadikan sebagai hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya tentang kewajiban berpuasa. Nah, pada rangkaian ayat berpuasa itu, pada ayat ke-185 Allah katakan ya, ketika di awalnya Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas bagi petunjuk dan menjadi pembeda. Kemudian dalam ayat ini, rangkaian ayat puasa ini, Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian mengagungkan Allah dan atas segala petunjuknya yang telah diberikan kepadamu, la'allakum tashkurun, dan supaya kamu menjadi hamba yang bersyukur. Maka dalam serangkaian ayat-ayat terkait puasa Ramadan, Allah selipkan di sana, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bersyukur dengan cara apa? Walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu mencukupkannya. Mencukupkan apa? Mencukupkan bilangan bulan. Berpuasanya tidak hanya 10 hari setengah, tapi berpuasa sebagaimana sebagaimana yang telah ditetapkan. 29 harikah, 30 harikah, maka berpuasa dengan lengkap.
Kemudian setelah kalian selesai berpuasa, kemudian bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, walillahil hamd, ya, takbir yang kita lakukan pada sejak hari raya Idul Fitri. Nah, itulah bentuk kesyukuran kita. Nah, mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bersyukur. Bapak-bapak dan ibu-ibu, as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Ramadan adalah bulan bersyukur. Segala amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah janjikan akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan kata Allah terkait puasa ini, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa Ramadan itu adalah untukku dan aku yang akan membalasinya. Kenapa? Karena hambaku beribadah di bulan Ramadan ini untukku saja. Ya, mereka beribadah semuanya untukku dan aku yang akan membalasinya. Maka di sini sebagaimana perintah Allah ketika Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah. Maka dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada kewajiban untuk kita mensyukurinya. Tentu bersyukur dengan cara apa? Bersyukur bukan hanya sekedar lisan yang mengatakan, alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah. Tapi tidak. Tapi juga lisan yang bersyukur, hati yang mengakui segala nikmat yang telah Allah berikan, kemudian diiringi dengan lisan yang mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang paling utama daripada itu adalah jiwa atau diri kita senantiasa beramal sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Tentu itulah yang dikatakan yang namanya syukur. Ya, bukan hanya sekedar mengatakan alhamdulillah saja, tapi juga beramal sesuai dengan ungkapan puji-pujian dan syukur yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah dalam Al-Qur'an pada surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan aku tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian mengingkarinya, maka azabku sangat berat. Maka ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang insyaallah dirahmati Allah, Ramadan adalah momen ya di mana kita meningkatkan kesyukuran kita dengan cara berpuasa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, melaksanakan segala amalan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, memaksimalkan segala waktu-waktu kita untuk berbuat kebaikan, beramal terbaik ya, yang biasanya di luar Ramadan mungkin biasa-biasa saja kita lakukan, tapi di bulan Ramadan kita maksimalkan untuk beramal kebaikan, karena kita tahu amalan kebaikan pada bulan Ramadan dilipat gandakan, terutama dengan amalan bersyukur. Syukur yang sejatinya adalah kewajiban untuk kita melakukannya, tapi ketika kita melakukannya itu merupakan kebaikan. Nah, yang akan datang sebagaimana Allah katakan tadi, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah. Lalu bagaimana kita merealisasikan kesyukuran kita di bulan Ramadan ini? Selain dengan kita melaksanakan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan, tentu juga dengan memperpanjang, ya istilahnya memanjangkan kesyukuran ini kepada orang-orang di sekitar kita. Bulan Ramadan adalah bulan kesyukuran, bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan Ramadan ini juga adalah syahrul jud, ya bulan kasih sayang. Bulan orang saling menyayangi. Dalam artian apa? Tanda kita bersyukur adalah dengan syukur itu kita wujudkan dalam bentuk membantu orang-orang di sekitar kita, mengeluarkan harta kita untuk bersedekah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, melihat orang-orang di sekeliling kita siapa yang membutuhkan, siapa yang memerlukan, dimulai dari keluarga kita, kemudian orang-orang terdekat kita, kemudian tetangga kita. Ya, bukankah dalam Al-Quran dikatakan kita kepada siapa kita berbuat baik? Walidil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jaridil qurba. Ya, lihat dulu tetangga-tetangga terdekat, kemudian tetangga jauh, maka berbuat baiklah kepada sesama. Maka salah satu bentuk momen kesyukuran kita di bulan Ramadan ini adalah dengan bersedekah, dengan huluran tangan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, pada bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan, maka jangan sampai kita lewatkan satu masa pun, satu detik pun tanpa kita berbuat amalan-amalan kebaikan.
Apalagi kalau kebaikan itu dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Nah, tentu itu menjadi satu bentuk kesyukuran yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, bahwa setiap nikmat maka dituntut padanya kesyukuran, maka salah satu bentuk kesyukuran kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai Ramadan datang tapi justru syukur berkurang. Ramadan datang justru iman tidak bertambah melainkan berkurang. Banyak sekali ya bulan Ramadan datang yang sejatinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita, tapi justru di bulan Ramadan yang kita rasakan hanyalah lapar dan haus saja. Kita tidak merasakan amalan-amalan yang lain. Kita tidak melakukan amalan-amalan yang lain, sehingga yang kita dapatkan ya hanya itu saja. Maka akan sangat merugi ya. Bahkan jangan sampai pada bulan Ramadan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Malam yada qaula zur wal amal bihi wal jahl, walaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Nah, siapa yang dia di bulan Ramadan tapi masih tidak meninggalkan perkataan-perkataan dan amalan-amalan yang keji, yang buruk, maka kata Allah apa? "Laisa lillahi hajah." Tidak ada Allah butuh kepadanya. Allah tidak peduli meskipun dia sudah berpenat-penat, berlapar-lapar, berhaus-haus ya ketika menjalankan ibadah puasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Lakukanlah segala amalan yang diajarkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Sejatinya setiap amalan yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Terutama itu adalah wujud kesyukuran kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang tadi kita baca ya dari beberapa ayat yang kita bacakan. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, semua perkara penting yang tidak dimulai ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, maka ia akan terputus. Amalan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, adalah kita mengiringinya dengan ungkapan-ungkapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian ibu-ibu semua, jika kita bersyukur kata Allah, maka akan aku tambah. Maka di antara keutamaan yang bisa kita dapatkan terutama di bulan Ramadan, dan dia merupakan bulan kesyukuran, adalah Allah akan menambahkan nikmat di atas nikmat. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kemudian Allah akan memberikan kepada kita petunjuknya. Ya, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, syukur kepadanya, Allah akan memberikan kepada kita ampunan. Allah akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Ya, tidak hanya bagi kita, tapi bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Ketika tadi kita bacakan ayat pada potongan salah satu ayat terkait dengan puasa, ketika Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, Allah katakan di sini hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, kemudian bertakbirlah ya. Kemudian bertakbirlah, hendaklah kamu mengagungkannya atas segala petunjuknya supaya kamu bersyukur. Imam Sa'adi mengatakan di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur atas segala taufik, kemudahan, peringatan yang telah Allah berikan di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah atas bulan Ramadan ini, kesempatan yang telah Allah berikan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kesempatan yang Allah berikan untuk kita bisa diampuni dosa, kesempatan pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi hamba yang dibebaskan dari api neraka. Maka hendaklah bulan Ramadan ini kita bersyukur, yang diwujudkan dengan apa? Yang pertama, diwujudkan dengan bertakbir setelah selesainya bulan Ramadan. Kemudian diwujudkan juga dengan amalan-amalan terbaik setelah bulan Ramadan. Maka apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ibaratnya seperti madrasah, seperti sekolah yang nanti kita akan latihan tidak hanya sehari tapi 30 hari. Tapi apakah itu membekas di kita menjadi amalan, menjadi kebiasaan kita? Maka akan kita tunggu nanti setelah masuknya bulan Syawal. Apakah tetap kita seperti di bulan Ramadan atau tidak? Maka nanti kita akan saksikan. Tapi tetap di bulan Ramadan ini kita berusaha sekuat mungkin. Kita minta taufik kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kita doa kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Ya Allah yang maha pengasih,
Inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, fi'lal khairat, taufik untuk senantiasa melakukan kebaikan, wa tarkul munkarat, dan untuk meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan untuk mencintai orang-orang miskin. Memberikan, bersyukur kepada Allah dengan memberikan sedikit harta yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan kajian kita menjelang maghrib ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan hendaklah kita berdoa kepada Allah setiap amalan ini, mendengarkan pengajian ini menjadi salah satu amalan yang akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa ibu-ibu semua, selamat berbuka, mudah-mudahan Allah memberkahi. Qulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya